sudah memasuki minggu ketiga di bulan Oktober ya. Gak kerasa ya Kak ya. Gak kerasa. Kakak mau tanya nih, gimana kabarnya Kak Astrid dan Bang Sandi? Luar biasa, meskipun kita masih di rumah aja nih Kak ya. Sehat Kak, luar biasa. Sehat dan Luar luar biasa dan biasa. siap untuk ibadah kita hari ini ya. Betul. Betul, Kak. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Dipimpin oleh Bang Sandi, boleh? Boleh dong. Ya. Sudah lama tidak melihat muka Bang Sandi. Mari kita, oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami masih bisa beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, lindungilah kami Tuhan, berkati kami, sertai kami dalam ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah kami bisa berkenan kepadamu ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, membuka Ya. ibadah ini kita mau menyanyikan satu buah lagu. Ya. Judulnya adalah Judulnya apa Bang? Yesus pokok. Adik-adik yang di rumah ikutin ya, kita mau pakai gaya nih. Ya. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus Cintaku, ku cinta Dia. Yesus Cinta semua. Yesus Cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Selamat mendengarkan firman adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Semoga dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya. Hari ini kita akan mulai sama-sama belajar kembali tentang firman Tuhan di ibadah online sekolah minggu. Kita siapkan Alkitabnya ya. Kita siapkan Alkitab, dan untuk memulai pelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita persiapkan hati, minta pimpinan Tuhan agar kita bisa mengerti dan memahami firman yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari kita satukan hati,
Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur hingga saat ini pun Tuhan senantiasa memelihara kami, Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah di tempat kami masing-masing, memuji dan menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kami bisa bersama-sama juga belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tolonglah kami, pimpin kami, Roh Kudus Engkau yang memberikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami pelajari bersama-sama, dan itu bisa menjadi pedoman bagi kami dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami bisa fokus dan bisa sungguh-sungguh belajar, agar kami bisa disegarkan kembali dan kami bisa lebih bersukacita dalam mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama minggu ini diambil dari kitab Galatia 5 ayat 22. Dibuka ya Alkitabnya, kitab Galatia 5 ayat 22. Hanya satu ayat, tapi kakak mau mengajak kita semua untuk membaca dua ayat, ayat 22 dan 23a. Galatia 5 ayat 22 dan 23a. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh itu udah sering kita dengarkan ya, sering kita baca. Ada juga lagunya tentang buah roh. Dari mulai kita TK juga sudah diperkenalkan tentang buah roh. Kakak yakin dan kakak percaya adik-adik juga udah hafal apa isinya buah roh itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama pelajari kembali tentang buah roh ini, Galatia 5 ayat 22 dan 23a ini. Nah, pernahkah kita mendengarkan kabar atau melihat berita atau melihat secara langsung ada sebuah pohon, katakanlah pohon durian menghasilkan buah mangga, atau pohon mangga menghasilkan buah jambu, atau pohon pepaya menghasilkan buah pisang, ataupun sebaliknya. Sepertinya mustahil ya adik-adik, dan sampai sekarang pun kakak belum pernah melihat bahkan mendengarkan berita itu. Yang kita ketahui adalah pohon mangga pasti akan menghasilkan buah mangga. Pohon durian pasti akan menghasilkan buah durian. Pohon pisang akan menghasilkan buah pisang. Tapi minggu ini kita tidak mempelajari tentang buah mangga, buah pisang, buah durian, tidak. Tapi yang kita pelajari adalah tentang buah roh. Sama seperti tadi pohon mangga menghasilkan buah mangga, Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya, dalam tubuh orang percaya pun akan menghasilkan buah roh. Ya, sama seperti pohon mangga menghasilkan buah mangga, maka Roh Kudus pun akan menghasilkan buah roh di dalam kita, di dalam manusia, di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali yang menjadi pertanyaan adalah, buah roh ini 1 atau 9 ya? Coba, buah roh ini 1 atau 9 kira-kira? Kita baca lagi yuk di ayat 22. Tetapi buah roh ialah, disebutnya tetapi buah roh, bukan buah-buah. Ini tunggal, bukan jamak. Sama seperti tadi pohon mangga menghasilkan buah mangga, tidak menghasilkan mangga, alpukat, apel, pisang, tidak ya. Sama seperti buah roh ini. Roh Kudus menghasilkan 1 buah, yaitu buah roh namanya.
tetapi 9 rasa. Seperti pohon mangga nih, buahnya banyak, tapi ada berbagai macam rasa. Ada yang asam, ada yang manis, ada yang perpaduan keduanya. Ini juga sama. Satu buah roh, tetapi 9 rasa. Ya, bukan 9 buah roh, tetapi satu buah roh dengan 9 rasa. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih sebuah pohon bisa menghasilkan buah? Atau bagaimana sih caranya saya bisa berbuah? Coba diingat lagi pelajarannya di sekolah. Adik-adik ingat kan proses sebuah pohon? Dia bisa berbuah, perlu apa? Perlu nutrisi, perlu makanan untuk dia bisa hidup. Pernah nggak melihat pohon yang sudah mati, sudah ditebang dan sudah lama mati, dibiarkan begitu saja, tidak mendapatkan nutrisi, tidak punya akar lagi, tapi masih terus saja berbuah? Tidak pernah ya? Nah, pohon itu pasti butuh nutrisi yang tadi. Nutrisi itu dia dapatkan dari dalam tanah. Dia butuh nutrisi dari dalam tanah, butuh makanan, hingga dia bisa bertumbuh dan berbuah. Dia butuh kehidupan. Berbuah berarti hidup, sama seperti kita. Jika ingin berbuah, kita harus hidup dulu. Dihidup oleh apa? Kan kita hidup nih sekarang. Jika kita ingin menghasilkan buah roh, maka kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita. Maka Roh Kudus yang akan memberikan kehidupan bagi kita, dan kita akan menghasilkan buah roh yang tadi kita baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana caranya Roh Kudus bisa diam di dalam kita? Bagaimana caranya agar kita bisa hidup di dalam Roh Kudus? Hanya dengan satu cara, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat kita pribadi. Hanya satu cara. Setiap orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus, maka dia akan menerima Roh Kudus di dalam dirinya, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk melakukan pekerjaan kita, untuk menjalani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan buah roh yang tadi. Dan buah roh itu adalah menjadi tanda bahwa kita sudah percaya. Itu adalah tanda orang-orang percaya. Buah roh tadi yang kelihatan, yang dapat dilihat oleh orang lain, yang dapat dinikmati oleh orang lain di sekitar kita. Ya adik-adik, kita akan pelajari tentang buah roh tadi yang 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan rasa dari buah roh ini, yang pertama adalah kasih. Kasih apa sih yang dimaksud di sini? Seperti yang beberapa minggu lalu kita sudah pelajari tentang kasih agape, yaitu kasih yang tidak menuntut balas, yaitu kasih Allah, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balasan apapun terhadap yang dia berikan, kasih yang murni, yang benar-benar diberikan kepada orang lain. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita yaitu senang, bahagia secara rohani. Bukan hanya karena mendapatkan nilai bagus, yaitu bersukacita, itu hal yang lumrah ya, atau mendapatkan hadiah terus kita senang, bahagia, bersukacita, itu lumrah. Tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah kondisi apapun yang kita alami, kita tetap bersukacita karena kita sudah di dalam Tuhan, karena kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, ada di dalam
kasih Tuhan tadi, ya, kasih agape tadi. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera maksudnya hubungan yang harmonis dengan Allah dan manusia. Kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah dan dengan manusia. Suatu keadaan yang tenang, suatu keadaan yang teduh, tentram, dan rasa aman yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Selanjutnya adalah kesabaran. Kesabaran itu ketahanan seseorang dalam menghadapi cobaan, menghadapi fitnah, menahan diri dari rasa benci, menahan diri dari rasa dendam, dan lain sebagainya. Kemurahan. Kemurahan yaitu sering kan kita mendengarkan kemurah hatian, kemurahan, murah hati. Apa sih maksudnya? Kemurahan itu kebaikan hati. Hati kita terbuka untuk menolong orang lain. Itulah kemurahan tadi. Selanjutnya adalah kebaikan. Kebaikan selalu melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Positive thinking ceritanya. Tidak negative thinking. Ada orang yang melihat sesuatu atau orang lain dari sisi negatifnya aja. Tapi kebaikan di sini maksudnya adalah melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Lalu berikutnya kesetiaan. Kesetiaan adalah kepercayaan atau dapat dipercaya. Selanjutnya kelemah lembutan. Kelemah lembutan artinya sikap hati kita yang mau menyerahkan masalah yang kita hadapi di bawah kehendak Allah. Jadi kita menyerahkan semua masalah kita hanya kepada Tuhan. Dan dengan begitu kita pun dimampukan untuk tetap bersikap lembut menghadapi suatu masalah. Kita bisa marah, Tuhan Yesus juga marah, tetapi dia seorang yang lemah lembut. Ya, dia marah dalam kelembutannya. Gitu, adik-adik. Dan terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri yaitu dapat mengontrol diri kita. Dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan daging kita, mengendalikan hal-hal yang kita inginkan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang ke-9 poin tadi yang kita sudah pelajari bersama-sama itu memang sangat susah sekali untuk dilaksanakan. Susah, sulit, tetapi bisa dan pasti bisa untuk dilakukan. Pasti bisa, kalau kita mau, pasti bisa. Seperti tadi yang kita pelajari, bahwa untuk menghasilkan buah, sebuah pohon itu harus memiliki kehidupan, harus memiliki nutrisi, harus bertumbuh, memiliki pertumbuhan. Sama seperti ini juga kita juga butuh pertumbuhan. Dan pertumbuhan kita itu adalah suatu proses. Susah sekali dilakukan, tapi dengan hanya satu cara, yaitu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu aja caranya adik-adik. Kita mau memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Caranya dengan mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Pasti adik-adik pernah merasakannya. Pasti sekarang juga merasakannya. Kakak juga merasakannya. Merasakan suara Roh Kudus yang memimpin kita untuk bertindak, untuk bertutur kata, untuk berpikir, untuk melakukan sesuatu. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kalau kita mau memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Contohnya adik-adik di rumah. Saat orang tua adik-adik marah atau memberikan teguran, nasihat karena adik-adik sudah lalai dalam melakukan tugas di rumah. Apa respon kalian? Apakah kalian langsung kesel, ikutan marah, bete, ketus sama orang tua? Apakah itu buah roh? Tentu tidak ya. Itu bukan tindakan yang dipimpin oleh roh. Seharusnya lah adik-adik introspeksi diri, koreksi diri,
dan menerima nasihat dan teguran dari orang tua. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh adik-adik. Atau bermalas-malasan, main handphone terus, tidur terus, nonton TV terus. Apakah itu tindakan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu tidak. Karena Roh Kudus akan memimpin kita untuk bisa menggunakan waktu dengan baik, menggunakan waktu sebaik mungkin. Kita akan membagi waktu dengan baik. Waktu untuk belajar, waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, waktu untuk istirahat, waktu untuk berolahraga, waktu untuk makan, itu akan kita bisa atur dengan baik. Itu salah satu contoh tindakan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari adik-adik setiap hari kita renungkan dan koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau belum? Jika belum, mari kita memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan kita ikutin setiap prosesnya, proses untuk bertumbuh. Proses bertumbuh itu dengan pengenalan akan Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan, baca kitab suci, dan doa tiap hari. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti pada ayat 25 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah adik-adik, marilah kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita juga berbuah, yaitu buah Roh, dan itu terpancar dalam diri kita. Orang-orang bisa melihat, orang-orang lain di sekeliling kita bisa merasakan, menikmati buah Roh yang dihasilkan di dalam diri kita, sehingga kita pun bisa bersuka cita, dan orang-orang sekeliling kita pun bisa bersuka cita karena keberadaan kita, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan kedagingan kita, dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan sukacita, kehidupan kita dengan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan tujuan Allah bagi kita. Selesai sudah pengajaran kita minggu ini. Kiranya kita semakin bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Untuk menutup pengajaran minggu ini, mari kita bersama-sama bersatu hati memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang bisa kami pelajari bersama-sama pada minggu ini. Engkaulah yang menolong kami dalam melakukan bagian kami. Engkaulah yang memimpin kami untuk bisa taat dalam proses pertumbuhan kami, agar kami bisa semakin dekat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam diri kami, dan kami pun bisa terus-menerus diperbarui agar kami dapat merasakan dan dapat menyebarkan, menghasilkan hal-hal yang baik, yaitu buah Roh yang bisa dirasakan oleh orang lain dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan ampuni atas setiap dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahannya diserahkan kepada orang tua supaya diserahkan kembali kepada gereja. Lalu atau ada barcode yang disediakan ya adik-adik ya. Sebelumnya kita mau bernyanyi ya Kak ya. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi satu buah lagu pujian judulnya Sungguh Bangga Bapa. Sungguh. Sungguh ku bangga Bapa,
oleh Kalenti. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah beribadah, kami sudah memberikan pujian dan memberikan persembahan kami ya Bapa. Terimalah persembahan dan pujian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami hari ini belajar untuk selalu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, untuk selalu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini, dan lindungilah aktivitas kami ke depannya. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke deh adik-adik, tetap di rumah aja ya, dan lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.